Oke, selamat pagi everybody. Salam sehat. Apa kabar? Udah lama nggak lagi ketemu. Oh iya, gue mau ngucapin juga minal aidin wal faizin buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri kemarin. Ini dapat kue dari ibunya Mas Ade. Thank you buat ibunya Mas Ade. Dan terus makin cuan. Oke, kita cobain dulu. Kalau enak kita pesen besok. Yang makan bayar, yang makan bayar. Nah. Oh ya, ini gue mau kenalin. Ini Ria. Halo. Nah, dia ini lawyer di kantor juga. Nanti kan di hari ini aktivitas gua mau rahasia. Pokoknya hari ini bukan beda kayak konten-konten lain. Lu ikutin dulu hari ini gua ngapain. Oke, check it out. Oke, kita jalan dulu yuk. Mau kemana ikutin aja biar tahu. Kita hari ini mau cobain Mercy-nya Niko baru ngangkat. Nah, ini dia. Nih, katanya dulu bekas Presiden Soeharto. Tahun berapa nih kok? Jadi Soeharto dulu zaman presiden kunjungan ke menteri-menteri naik ini katanya. Kita cobain mobil bekas Pak Soeharto yuk, naik. Yes, nah Putri kan bilang rahasia kemana tempatnya. Kita udah nyampe nih. Kita surprise hari ini. Nah, ini kita ke kantornya Bang Jimmy. Siapa itu Bang Jimmy? Nanti kita kasih tahu. Kita bel-bel dulu nih. Oh, mungkin pakai assalamualaikum kok. Assalamualaikum. Mungkin kita nggak didengar ya? Nggak diizinin. Nggak diizinin mungkin. Oh, coba pakai nomor kali. 12 26 30 12 34. Error. Gue kira nomor telepon bisa. Coba nomor rekening. 4. Kita main ini dulu aja biar ketuanya marah-marah dia. Bersuara lagi ini. Bisa ngomong ya? Ini kan baru bunyi. Dari tadi nggak bunyi. Berarti nggak bunyi. Berarti kita mencet berantakan bro. Nah, Ini dia nih. Akhirnya dibukain nih ceng. Lihat ya. Selamat siang. Selamat siang. Wah, ini Komandan kehormatan nih suku. gua. Dibukain langsung. Oh, iya dong. Sama tangan kanan jantungnya Bang Jimmy. Nih Bang, sini dulu biar kelihatan mukanya. Bang Beni. Jantungnya di sana. Marnala Pasar Ibu. Esa MH menuju Dokter. Ya, keren banget kantor dekat ini nih. Baru kali ini kita gerbek dulu kantor dekat kemana tuh? Ada di ruang. Halo, selamat siang. Woi, bos, izin bos. Oh, acaranya mau Apa? gerbek ya. Ya, kita lihat dulu nih isi-isinya nih. Halo dulu dong ke kamera tuh. Nih bos-bos kita semua nih. Cantik-cantik lagi. Kalau gua di sini betah kali gua kerja ya. Izin ya. siap mulai. Sini. Ayo. Halo. Ada di ruang. Oh, lagi periksa. Brother sini. Tom. Dong. Ah, ini dia nih ketum kita nih. Nanti kita gerbek langsung ketum. Ya kan? Aduh, Bang lanjut dulu deh. Gila gua didatengin tamu agung. 5 menit ya, 5 menit. Siap. Bentar ya, Tom. Kita ngobrol yang lain dulu, Tom. Ayo kita bikin rusuh dulu di kantornya Ketua Akpi nih, Bro. Biasanya memang kedatangan gue ini bikin rusuh orang jadi nggak kerja. Lihat nih, yang satu invoice. Gila. Gue mau melamar lah di sini gue. Boleh nggak melamar? Masih kosong, Le. Di sini kosong? Kosong, Le. Buat lain. Nggak, saya maunya di ruangan ini, boleh nggak? Aduh. Jadi total lawyer berapa di sini, bro? 12, Le. 12 ya? Kalau 13 ganjil, nggak mungkin aku diterima, bro. Langsung 14 lah hitungnya. Tapi buka lowongan, Bisa. lowongan partner, bu. Sorry ya. Emang kehadiran saya bikin rusuh kok. Bentar, ketum lagi ada briefing, dia mau keluar kota. Jadi kita nunggu aja. Udah makan? Udah.
Aku udah sediakan makanan buat kenalin dulu dong. Ini Bang Jansen. Bang Jansen, halo dulu dong. Halo. operator handal. Ini kurator handal. Abang namanya siapa Bang? Kevin. Bang Kevin. Ini kakak-kakaknya siapa nih yang cantik-cantik? Kayak pernah ketemu ya? Cantik-cantik ya sini. Cantik, pantas saya Betah betah lo di sini. Enggak, Seru, tamu juga pada betah ke sini, Bro. Iya, makanya nih kayak nih sebagai motivasi gua ke depan biar gua kerja keras bisa punya kantor kayak gini. Iya. Ya, hello everybody. Gua tadi bilang gua surprise siapa hari ini konten gua. Ini dia. Abang Anda, Dr. Jimmy Sibanjuntak SAMH. Beliau profilnya nanti kita bikin deskripsi di bawah. Hari ini gua suatu kehormatan Bang. Terima kasih. Gua diizinkan buat gerbek kantornya. Padahal dia lagi sibuk banget. Oke, singkat cerita kita tur dulu. Bagaimana kantornya nih? Ayo Tom, tolong jelasin tuh. Ayo. Ini reception untuk tamu datang diterima. Mantap. Lalu ini ruangan pertama adalah ruang meeting besar. Wah, ini dia nih. Ruang meeting besar. Nah, lihat tuh. Bukti nyata, track record, salah satu bangga juga kita Putra Watak loh. Prestasinya sudah banyak, Bos. Ini ruang meetingnya. Ruang meeting ketum. Biasanya nih kalau untuk ngobrol-ngobrolin kayak teman-teman pengacara atau klien-klien sini tuh. Di sini. Tapi kalau yang buat ini yang lebih privasi di sini. Ini dong? ruang meeting Oh. kecil buat teman-teman tim, diskusi berkas segala macam. Ini di sini. Gitu. Tuh. Oh, ini penghargaan nih ketum nih. Wah, ini kayaknya ruangan ini nih. Ruang kerja nih. Ini ruangan menggoreng nih namanya. Ruang kerja teman-teman semua nih. Ya. Ada yang di kubikel, ada yang di tengah ini. Mantap tuh. Jumlah anggota berapa, Tom? Total ada 11 ya? 11? 12. Kalau yang pojok itu siapa tuh? Itu ada Marga Pasar Ibu tuh. Itu pura-pura kerja apa gimana tuh? Ini pura-pura. Ini pura-pura kerja tuh. Ada kamera pura-pura dia. Gitu. Iya kan? Wah, oke lah. Ini ruangan kerjanya. Berantakan banget. Ini namanya seninya kantor lawyer harus berantakan. Kalau rapi namanya kantor pemerintah, Bro. Nah, ini masuk untuk santai-santai. Oh, Ya, ini meja makan lah. Meja makan. Meja makan buat ngumpul-ngumpul, ngobrol, gitu kan. sekali. Ini masuk ruang sekretaris keuangan. Sini. Ini ada partner saya, ada senior. Siapa? Bang Iwan. Om Iwan, shoot dulu dong Om Iwan ini dong. Ini partnernya Bang Jimmy. Halo dulu Om Iwan. Siap. Hari ini ruangan saya nih, aduh hancur ini nih. ruang berantakan. Berantakan banget. Aduh, ini nggak siap nggak ada informasi. Ini yang keren di konten Markus Nababan Official. Makanya lu jangan lupa subscribe, like dan komen. Karena apa? Semuanya real, nggak no setting brother, no setting. Asli. Berarti benar dong. Ketum kita sangat dipercaya banyak orang dan klien, makanya dia kerja. Berkasnya banyak. Jangan pakai dasi tapi nggak ada kerjaan. Ya itu. Oke Tum. Oke, kita mau tanya jawab dulu sebentar. Nah, oke. Tum. Ketum, gimana kabarnya saat ini Tum? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, baik. Apa yang mendasari Ketum itu selalu ceria, ketawa? Kita tuh nyaman gitu kalau ketemu Bang Jimmy tuh selalu merangkul. Iya. Nggak pernah kita lihat Bang Jimmy sedih, marah gitu, senyum gitu. Oke, kuncinya bro adalah enjoy apa yang kamu kerjakan dan enjoy every day you have gitu. Jadi setiap hari mulailah dengan bersyukur dan enjoy. Itu kalau itu ada kunci, artinya kita nggak berpikir harus dapat sekian banyak, enggak gitu. Tapi kalau kita mulai dengan enjoy dan bersyukur, pasti hari itu enak banget. Gitu. Keren. Ini baru abang gua. Tapi memang bener sih Tum, karena kan banyak. Tapi nggak juga dibilang, kadang ada orang punya duit pun nggak bisa nikmatin hidup juga percuma kan Tum. Betul, Iya. gitu. Jadi enjoy aja deh. Tum, kita nih dari awal COVID sampai sekarang sibuk apa sih Tum sekarang tuh selain kerja ya? Ya, memang selain profesi sebagai advokat gitu ya, kurator pengurus, lalu juga tugas organisasi, aku kan juga ngajar dosen di UKI. Jadi punya jadwal ngajar ya, jadi Zoom lah, melalui via Zoom ngajar mahasiswa beberapa kelas.
Nah, terus aku juga tenaga ahli hukum di Pemprov DKI, juga ada beberapa case-case di pemerintahan juga kita Zoom meeting lain sebagainya. Oh iya, saya juga pernah pakai jasa ketum lah. Ya, Iya. Berarti ketum memanage waktu semua itu benar-benar ini tuh, men. Ya tadi intinya Gus, kalau misalnya kita enjoy waktu seketat apapun kita lakukan dengan sangat menyenangkan. Tapi tetap dong harus porsinya keluarga juga. Oh iya, Masih ini itu iya, iya. Ada waktu di mana weekend saya nggak mau diganggu. Memang itu buat keluarga dan buat gereja. Wah. Saya juga, iya, buat ini ketum ini juga dia juga pelayan juga di gereja. Dia juga jangan lupa dia punya usaha juga loh. Jadi buat muda-muda nih, jangan cuma mikirin untuk kerja juga, coba buka peluang usaha. Betul tuh? Betul sekali. Ketum ada tempat kopi di dekat rumah saya juga malah. Saya juga suka pesan melalui Gojek tuh. Iya. Enak. JNS Coffee. Iya. Di GoFood, di GoPit semua ada ya? Ada. Hebat nggak tuh? Semua sektor dikuasai. Itu namanya Jakarta sudah ditaklukkan, brother. Berarti Jakarta udah taklukkan dong. Amin. Nggak jadi penonton, jadi pemain. Oke tuh, kita agak-agak ini aja tuh, kita agak mengerucut dulu tuh. Kita akan tahu sosok Bang Jimmy ini adalah sekarang Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Iya. Saya mau tanya dulu nih tuh, kan sampai ketum menjadi posisi sekarang, pasti dulu pernah juga dong mengawali karir Iya. menjadi kurator dan pengurus. Yes. Ceritain sedikit dong Tum, kenapa ketum mau jadi kurator dulu pertama kali? Iya, awalnya memang atas masukan beberapa senior ya. Ada Bang Ricardo dan Bang Andre gitu ya. Akhirnya saya memulai pendidikan tahun 2007. Setelah saya mendapatkan advokat, langsung ikut pendidikan kurator. Ya puji Tuhannya lulus dan memulailah profesi baru sebagai kurator dan pengurus. Gitu. Nah, itu ya satu tantangan baru ya. Memulainya waktu itu lumayan sulit ya. Karena perkara pertama saya itu boleh dibilang tantangannya besar sekali. Multi level dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban, dan waktu itu hartanya juga karena menjadi sitaan di kepolisian, jadi kita kebut-kebutan dengan polisi untuk meletakkan sita pidana. Nah ini luar biasa. Tapi dari situ saya sebagai pemula dan artinya kurator dan pengurus yang baru memulai, saya banyak belajar. Nah itu poinnya di situ yang saya mau bilang, Bro Markus. Ternyata kita nggak usah kecil hati sebagai seorang pemula ya, pengurus dan kurator. Kita bisa belajar dari apa yang kita alami gitu loh ya. Dengan bertanya kepada para senior dan melakukannya, kita bisa makin lama bisa mengupgrade ilmu kita gitu loh. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang baru bergabung sebagai kurator dan pengurus, Anda pasti akan bisa jauh lebih baik gitu. Nah, intinya pengalaman juga bisa menjadi guru yang baik. Betul. Sekalipun you punya case kecil. Betul. Intinya kayak Bang Jimmy bisa menangani yang besar, juga pernah menangani yang kecil Dan sulit. Gitu. Betul. Itu. Berarti kadang kesulitan itu yang mengasah kita itu, men. Setuju. Gitu. Dan memang itu harus kita lalui. Jadi kita nggak boleh jadi seseorang yang serba instan. Kita harus belajar dari yang susah, dari yang kecil ya, belajar dari sana, akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, dan akhirnya kesininya tuh jadi lebih mudah karena kita sudah diasah gitu dari pengalaman itu gitu. Berarti itu buat coach nih, saya bisa tarik kesimpulan, jangan bersungut-sungut Ya. kerjakan, karena ibarat kata ini kita umpamain, kalau saya nih Bang Jim ya, ini berkat nih, Ya. isinya air. Tapi kalau kapasitas lu masih segini, Tuhan kirim berkat cuma lu gak bisa nampung, sama aja. Iya. Ketika lu diasah, lu perbesar dulu nih. Iya. Besok emang ketum gue. Oke tuh, next question. Ini buat pacuan juga, Oke. terkhusus ke saya dan lebih luas lagi ke masyarakat dan dunia. Bagaimana ketum dulu kan oke lah, sudah mengawali karir dari telah handle kasus, pasti kan nextnya juga pernah nanganin semua perkara peritan maupun PKPU, jam terbang di lawyer juga oke. Apa yang mendasari ketum mau mengabdikan diri
menjadi ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia? Iya, oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan jawabannya adalah satu kata aja, cinta. Saya mencintai profesi ini, gitu loh. Saya mencintai AKPI. Jadi karena kata cinta itulah yang mendorong saya harus memberikan diri saya untuk bisa mengembangkan organisasi ini. Tidak lain. Karena puji Tuhan, alhamdulillah kalau bicara uang, bicara rezeki, semua udah disiapkan oleh Tuhan. Tapi kalau bicara kecintaan itu, gimana rasanya orang cinta itu ingin merasa memiliki, ingin mengembangkan, kan gitu. Kalau kita cinta, kita punya keluarga, pasti kita kan ingin memiliki, merawat. Nah, inilah kecintaan saya kepada profesi ini, kecintaan saya kepada AKPI. Maka saya nggak bisa cuma sekedar hanya di luar saja, tetapi saya harus masuk, memberikan diri saya untuk berguna bagi AKPI. Maka saya memutuskan saya akan mengabdikan diri saya untuk menjadi pengurus, bahkan dipercaya menjadi ketua umum AKPI. Gitu. Saya jujur tuh, gue merinding tuh. Asli. Gue merinding tuh. Karena kan itu menurut gue menjadi pengurus maupun di sebuah organisasi manapun, itu pasti kan menyita waktu. Sangat. Kita tahu lah, maksudnya dari segi ketum juga pekerjaan, dengan bisnis yang lain maupun keluarga, itu sudah sangat rapat waktunya. Betul. Tapi ketum masih mau memberikan waktu dikarenakan berdasarkan cinta tersebut. Tadi jawabannya. Nggak ada kata ya ketika kita cinta orang tua kita. Ketika dibilang, tolong dulu jemput mama, tolong dulu antar mama ke dokter, kita pasti nggak mungkin punya pendapat lain. Kita nggak punya pikiran lain, pasti kita kerjakan, betul nggak? Betul. Karena cinta. Jadi sesibuk apapun saya, sesulit apapun tantangannya menjadi ketua umum AKPI, karena saya cinta. Jadi saya melakukannya dengan enjoy, saya melakukan dengan tulus gitu. Oh. Itu yang dinamakan cinta tidak diaplikasikan dengan perbuatan. Good. Keren banget tuh, sumpah tuh. Thank you. Gua ngeliatnya aja, jujur ya, ekspektasi gua tuh, sebelum gua ngobrol gini dari hati ke hati betul. Ya mungkin kan sebagian orang mikir mau menjadi ketua itu didasari dengan satu kepentingan. Iya. Ternyata no. Enggak. Makasih tuh. Oke, kita next lagi question. Iya. Itu tadi yang latar belakang ketum kenapa mau mengabdikan diri di AKPI ini. Iya. Dan sekarang pasti kalau udah ketua nih tanggung jawab makin besar tuh. Iya. Maksudnya bukan tentang kita, tanggung jawab itu bukan terhadap semua kegiatan, tapi bagaimana memperhatikan anggota-anggota yang berada dalam susunan organisasi AKPI tersebut. Iya. Ya kan? Apalagi kita tahu lagi COVID sekarang nih. Iya. Volume kepelitan meningkat. Iya. Bagaimana sih tuh kayak itu mengkoordinir kayak bisa gitu anggota-anggota lain bisa berkarya juga tuh. Gimana tuh? Coba tuh bisa nggak? Hal pertama yang saya lakukan pertama sekali adalah bagaimana saya menyatakan kepada orang-orang, pihak-pihak lain, institusi lain bahwa AKPI adalah pilihan dan solusi. Jadi saya harus bisa mendeliver kepentingan organisasi bahwa AKPI itu adalah profesional, AKPI adalah baik, semua anggota AKPI itu tidak diragukan lagi kapasitas dan profesionalismenya. Itu dulu. Sama ketika kalau misalnya kita udah percaya satu brand mobil, maka nggak perlu salesnya terlalu banyak ngomong, orang pasti sudah akan milih gitu loh. Nah, jadi itu yang saya sekarang lakukan. Saya menghantarkan nama AKPI di mana-mana dulu, sehingga orang ketika ada perkara kepailitan atau PKPU berpikirnya adalah hanya mencari anggota AKPI. Itu dulu. Nah, kalau itu sudah terjadi dan rasanya sudah hampir menuju ke titik itu akan membuka peluang bagi semua anggota AKPI akan bisa mendapatkan porsi yang sama untuk bisa berkarya menangani perkara kepailitan dan pengurus dan sebagai pengurus di PKPU. Nah yang kedua ya tentu sebetulnya nggak melulu semua kasus itu akan datang ke ketua umum gitu ya. Saya melihat banyak sekali kok teman-teman tuh yang sangat punya networking yang cukup baik gitu ya, dan saya bangga karena anggota-anggota saya di AKPI itu semua punya jaringan cukup luas dan benar-benar membuktikan profesionalismenya. Nah ini yang sebetulnya tips saya buat teman-teman yang baru adalah di AKPI itu tidak pernah ada namanya jarak atau gap. Jadi silakanlah
bergaul, silakanlah berkumpul dengan para senior dan yang selevelnya. Itu kenapa? Untuk membuka peluang bekerja sama. Betul. Hanya itu saja. Jadi nggak perlu kita, waduh kok saya nggak bisa. Enggak, hanya dekatkan aja diri kita. Bergaul aja, berkumpul aja. Pasti akan terbuka peluang untuk bisa bekerja sama. Itu. Berarti saya besok harus ke kantor ketum tiap hari. Iya. Biar makin terbesar, makin terbuka, peluang saya terbesar. Tolong dicatatkan Bro Niko, Bro Ade, jadwal Markus sekarang hari apa? Hari Kamis. Tiap Kamis kita ke kantor ketum. Iya. Bebas, terbuka, selalu terbuka. Enggak, itu nice banget benar. Nasihat yang sangat bijak dari Bapak sekarang ketua kurator kita. Benar. Kadang gini tuh, kalau opung guru pernah dibilang gini, Markus, kau ini pintar bergaul. Dari pergaulan itu bisa makan. Iya. Makanya ada lagu anak Medan. Betul. Modal pergaulan. Iya. Mangulu di sini. Ya, benar. Jadi benar juga nih. Maksudnya jadi pelajaran buat saya yang muda ini juga. Iya. Mungkin saya juga harus merangkul senior-senior. Iya. Bukan merangkul lah, seharusnya kita lah, Bang, izin, arahan, ya kan? Betul. Maupun kadang kita, maupun jangan langsung cepat sakit hati juga. Iya. Karena kan butuh proses juga. Iya. Karena senior juga ngeliat, ini bener nggak Iya. kita ini. Biarpun dia anak AKPI pun kalau misalkan, ya itu kan semua keputusan orang. Betul. Kalau dilihat junior kita ini juga rajin kerja, Iya. ya Pasti kan? akan diajak. Pasti akan diajak. Iya. Namanya juga yang penting mau kerja keras, Iya. jangan mengeluh. Yes. Balik lagi tuh, Yes. bener nggak? Betul. Oke, saya akan pastikan mulai saat ini hari Kamis Markus Nababan akan di kantor ketua. Silakan. Biar terbuka juga pulangnya. Iya. Dom, Oke. mungkin sekarang banyak nih COVID ini kan semua jujur aja perputaran ekonomi di Iya. seluruh dunia ini macam. Iya. Bagaimana sistem kayak ketum melihat pandangan ketum eksekusi pilot dalam pelelangan Iya. itu gimana Tom? Iya. Penyelesaiannya Tom sekarang Tom kira-kira? Ya, pasti ada mengalami hambatan ya. Hambatan untuk menjual itu nggak semua pihak memiliki kemampuan sekarang untuk membeli gitu ya. Ya, bagi teman-teman yang saat ini dalam posisi itu terus saya pikir harus tetap profesional ya, menjalankan tahapan-tahapan pemberesan dan penjualan dengan baik gitu. Saya hanya menyampaikan bahwa kita jangan terganggu dengan kondisi ini dan mengakibatkan kita mengambil jalan pintas gitu ya. Mengambil jalan pintas itu apa? Ya mungkin yang seharusnya bukan seperti itu supaya dapat uang lebih cepat dilakukan gitu ya. Ada trik-trik yang dilakukan untuk menyenangkan hanya diri sendiri ya. Saya pikir saya mengimbau dan mengajak janganlah gitu ya. Semua orang mengalami hal yang sama nih saat ini. Jadi saya pikir semua anggota AKPI punya empati yang sama dengan para pengusaha, dengan para supplier gitu. Jadi jangan seakan-akan supplier susah, debitur susah, kok kurator pengurus nggak susah-susah gitu ya. Rasanya gitu. Tapi saya pikir enggak lah. Itu nggak ada di AKPI dan saya yakin teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di AKPI pasti punya empati yang sama. Nah, saya juga mau menggambarkan ketika ada satu tujuan untuk homologasi atau pengesahan dalam proses ini atau pemberesan, kita lebih terbuka lah untuk bisa memiliki satu rasa kebersamaan, yaitu jangan memaksakan fee kita sebagaimana yang semestinya. Bisa saja kita merelakan untuk supaya tercapainya suatu kebersamaan fee kita lebih rendah dari yang seharusnya, tetapi semua jadi happy ending. Nah, saya pikir itu adalah solusi yang sangat baik di dalam kondisi pandemi saat ini, gitu. Dan itu saya lakukan ya, jadi ada beberapa kasus yang dimana kita negosiasi dan akhirnya kita mengerti ya, maka tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, kita mau menurunkan standar fee itu untuk bisa diterima dan akhirnya semua happy, debitur yang membayar happy, kreditur yang menerimanya juga happy semuanya. Semua Gitu. juga happy. Jadi Ya. berarti untuk menangani sekarang situasi COVID ini juga bisa dari inovasi kurator ataupun pengurusnya sendiri. Yes. Jadi nggak melulu, oke kita patuhi undang-undang, Ya. tapi kita bisa improve tanpa menyalahgunakan aturan tersebut. Betul. Betul. Tum, terima kasih banget Tum. Gua sangat bangga bisa mempunyai abang kayak ketum.
Thank you. Dan tolong Tom, kasih sebuah kata di Oke. konten gua ini. Oke. Terserah Ketum mau ngomong apa. Oke. Karena gua udah cukup sangat terbuka. Gua tidak Oke. notice itu. Oke. Ternyata memang kapasitas seseorang udah ada garis tangan. Oke. Kalau seseorang sudah memang layak menjadi ketua, memang Oke. Bang Jim ini sudah layak menjadi ketua. Oke. Dan saya doakan di periode berikutnya akan terpilih lagi. Amin. Amin. Saya doakan. Terima kasih. Amin. Ayo Tom, Oke. satu kata dari Ketum buat Oke. teman-teman semua yang nonton vlog ini. Oke, saya hanya mau bilang kita jangan kecil hati karena kita muda. Karena kekuatan orang muda itu adalah kekuatan yang tidak pernah terukur. Ya, orang muda justru harus bisa menunjukkan dia punya kapasitas yang lebih besar daripada yang dikira orang. Jadi, sebagai orang muda, ayo kita tunjukkan kemampuan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, dan semangat yang kita miliki. Karena itulah sebetulnya modal dasar orang muda. Sukses buat kita semua. Salam sehat guys. Jadi sekian dulu vlog gua hari ini. Terima kasih buat Bang Jimmy dan juga beliau juga mau terbang juga. Kita doakan Siap, safe thank you, flight. thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen video gue ini, terus dukung support channel gue ini. Oke guys. Bye bye. Bye. Halo, tadi kita kan udah ngobrol sama Bang Jimmy. Sekarang kita lagi gangguin semua para jenderal-jenderal ya, jenderal perangnya semua nih. Ini ada namanya Aurel. Jenderal Aurel. Aurel yang baru kemarin nikahan besar itu. Baru kekuburan. Gua parah lu. Emang iya? Aurel bukan dong maskernya, say hi. Nanti Instagramnya apa? Ntar kita iniin. Iya, lumayan nama follower loh. Aurel udah menikah? Belum, puji Tuhan belum. Belum, puji Tuhan. Puji Tuhan jangan. Sun bang, sun. Oh ya nih, ini ada tadi nih Glenn Johnson nih. Halo. Denny dulu majalah Coverboy. Eranya pas lagi Joshua. Ini Kak Rina. Tante. Kalau Ini senior gua nih. orang Batak bilang tante. Ini senior gua. Kali ini udah sering masuk vlog nih. Jagoannya ini. Jadi kalau rutinitas di kantor ini begini, tapi seru sih kantor kalian ini. Ya, gua biasa tadi gua pegangin kantor kalian, gua imanin. One day gua bisa punya kayak gini gua. Amin. Iya, lebih gede. Iya, kali. Nih, gua mau nanya pandangan kalian masing-masing. Menurut kalian, lawyer di Indonesia yang fenomenal tuh siapa? Kan pasti punya impiannya masing-masing. Bidang apa nih? Terserah. Kalau gua jujur ya, kalau segi jadi gua berpandangan misalnya segi berpakaian, gua tuh lebih suka ngeliat itu tuh kayak Pak Adnan Boyu. Gua selalu mengandambangan. Ketika baru umur gua tua, gua kan begitu, gua cat rambut gua dikit. Keren tuh bro. Iya. Fashion sih, fashion. Kalau Lek gimana Lek? Kalau aku siapa ya? Oh, gua tahu Lek siapa. Siapa, Lek? Dr. Randos di Wisma Juta. Itu idola lah ya. Idola itu idola, andalan. Andalanku. Andalan cu. Kalau De Auren Mereka udah semua sendiri. itu Iya lah. bapak tua. Wajar dia mengidolakan itu. Bapak tua. Tulang. Ngomong boru. Emang boru ya. Iya. Mengguru anaknya Pariban dong. Berarti emang boru sebentar. Gimana sih ceritanya? Oh, berarti kalau Bapaknya Aurel sama marganya dengan istrinya Pak Ricardo. oh, jadi Mareda lah itu ya. Bawa baru, nembur. Gue juga tahu, gue bercanda. Tanggal lulus apa gimana sih Marada baru kemarin? Kalau Karina boru apa? Boru amat. Karena baru diangkat si Gabuk ya. Boru seduk. Gak mau jadi Gultom aja. Gultom ya. Kalau Karina udah married? Udah. Udah. Sekali kan? Maunya berapa? Iya. Maunya berapa? Sekali. Jadi gini, kalau lawyer itu perlu ngobrol-ngobrol kayak gini, karena yang muda-muda gini nanti yang nanti pasti akan semua tuh regenerasi tuh harus. Betul. Ya
Makanya ini saya kesini sering-sering kesini lah, nanti besok-besok saya biar saya juga diperhatikan juga. Soalnya saya lihat-lihat rezeki ke mereka semua nih. Mereka, ya kan? Ya mudah-mudahan lah mereka ingat saya kalau udah kaya ya kan. Halo, gue udah sampai kantor lagi. Tadi kan udah selesai kita bagaimana ngobrol sama Bang Jimmy, ketua API, dan gue mau lanjut lagi kerja di kantor. Tapi gue sudahi dulu video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, komen juga untuk video gue. Dukung terus video gue ini untuk gue semangat lagi konten-konten berikutnya, dan jangan lupa Subscribe. Nungguin ya. Komen. Okay guys, then see you, God bless you, bye bye.